Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HMPS ETSA. Welcome to Podcast Peminatan. And karena kita baru memulai nih buat podcast peminatan, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang gitu loh. Dari saya Tria Febiana Nurjana, biasa dipanggil Febi, dan partner saya Muhammad Ibanes, biasa dipanggil Banes. Di sini kita juga udah kedatangan narasumber karena ini kita bahas peminatan ya. Iya. Narasumbernya dari peminatan teaching. Boleh Mbak kenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Saskia Putri Wardani, biasa dipanggil Saskia. Ya. Oh, udah semester berapa Mbak? Semester 5, naik ke semester 6. Wah, berat ya. Mbak mau tanya nih, bisa dijelasin gak sih kayak kenapa Mbak milih peminatan teaching itu? Iya, sebenarnya pasti semuanya mengalami ya, dimana ketika semester awal, semester 4 bimbang, ada 3 peminatan harus milih apa ya, bisnis, research, atau teaching. Dan ketika aku mempertimbangkan dari ketiga itu yang mungkin menurutku lebih gampang atau lebih aku suka nih, aku passion di sini adalah teaching gitu. Ya setelah dijalani ternyata memang kayak gitu. Untuk mikir beratnya itu kayak minim gitu ya. Jadi aku lebih suka ke itu gitu. Buat kayak gambaran umum aja nih buat yang mau milih peminatan teaching, kayak tentang teman-temannya gimana, tugas-tugasnya, dosennya juga gimana, bisa dijelasin? Iya, kalau untuk dari teaching gambaran umumnya kita ya tentang akan belajar bagaimana mengajar ya, tapi fokusnya di young learner, itu pembelajar yang pas pemula, kayak mungkin dia TK, PAUD, SD, itu kan young learner kayak gitu. Gambarannya ada materinya juga. Di semester 4 nanti kita dapat Children Language Acquisition. Itu namanya untuk teori-teori, kayak teori perkembangan anak kayak gimana, pemerbedaan bahasanya kayak gimana. Kemudian nanti di semester 5 ada 2 matkul. Ada teaching media sama teaching method. Untuk teaching media kita akan belajar cara membuat media untuk mengajar ya learner otomatis. Jadi medianya pasti tentang seperti crossword, scramble word, search word, atau membuat media ya misalnya spin media nih. Tapi memang basicnya hanya vocabulary kayak gitu. Kemudian ada yang method, itu lebih ke gimana kita ngajarnya, menggunakan metode apa. Contohnya bisa menggunakan nursery rhyme. Nursery rhyme itu contohnya menggunakan lagu-lagu anak-anak seperti Watermelon, Cocomelon kayak gitu. Cocomelon? Ya, Cocomelon itu yang ada di YouTube itu loh. Ya, juga bisa ada game based learning, ada TPR, kemudian ada storytelling, contohnya seperti itu. Nanti akan diajarkan metode-metode yang bisa digunakan untuk mengajar. Nah, saya kan baru semester 5 ya. Terus nanti ada juga di semester 6, ada 2 matkul lagi. Itu kalau kata kating-kating ya kayak baru tanya-tanya gitu. Nanti ada teaching for young learner, nama matkulnya, sama pengembangan material. Jadi lebih ke seperti micro teaching yang teachingnya. Jadi gimana kita belajar untuk mengajar keseluruhan, bukan hanya kayak medianya apa, metode apa gitu, tapi lebih ke keseluruhan gimana kita ngajar. Kalau untuk ke pengembangan instructional design itu namanya, itu lebih ke lesson plan, gimana kita membuat lesson plan-nya, persiapan sebelum hari H, pada hari H-nya gimana, dan setelah itu ada evaluasi sebagainya, itu nanti akan dipelajari di semester 6. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan untuk teman-temannya ya, alhamdulillahnya kalau untuk teaching banyak ya, itu peminatan paling banyak di tahun saya. Jadi untuk semester ini 3 kelas. Wow. Iya, untuk media tuh kalau nggak salah 3 kelas gitu ya, memang asik gitu. Lebih banyak ke ceweknya apa cowoknya? Ceweknya of course. Itu persamaan dari banyak kelas, dari A sampai kelas H atau F ya itu. Berarti teaching itu berarti lebih ke prakteknya ya? Ya lebih banyak praktek sih. Nanti media apa, kayak media tuh ada apa namanya, apa materinya, tapi kayak lebih di awal semester, terus setelahnya belajar membuatnya gitu. Yang full materi nanti ada di semester 4 gitu. Oh, yeah. Ngapain aja nih Mbak di matkul teaching?
Yang semester berapa nih, tergantung matkulnya apa gitu. Yang awal aja. Ya yang awal. Dari awal dulu, semester 4 berarti ya. Matkulnya Children Language Acquisition. Itu Apa tuh? Bisa dijelasin? pemularan bahasa anak bahasa Indonesianya. Ya, pemularan bahasa anak. Jadi nanti kita bakal dibagi kelompok-kelompok. Jadi all of semester itu presentasi. Oh. Ya, kita kayak cuma Berarti nyari teori. ya teorinya kayak apa sih teori yang untuk perkembangan anak dari stage umurnya, misalnya dari 0 sampai 3 atau sampai 5 dia kayak belajar ngoceh atau yang belum jelas kayak gitu. Nanti dia bisa belajar vocabulary, bisa itu dari tahun ke tahun berapa kayak gitu. So, ada teori-teori yang kayak PAC kayak gitu, belajar teori seperti itu. Nah, PAC. nanti ya Biasa itu apa? itu teori tentang peminatan yang apa ya, pemularan bahasa anak itu loh. Nanti kamu akan belajar itu kalau ngambil Tadinya takut. Nah, nanti ada UTS sama UASnya. Kalau seingatku UTS-nya kita apa ya, observasi. Jadi observasi ke sekolah atau mungkin adiknya sendiri tentang bagaimana pemularan bahasanya dia, terus isunya apa, permasalahan tentang pemularan bahasanya kayak speech delay seperti itu. Yeah. Nanti dibuat jurnal. Itu mini riset lah intinya. Itu untuk UTS. UASnya kalau nggak salah disuruh untuk menganalisis video atau film anak yang berkaitan dengan pemrograman bahasa. Contohnya film Tarzan. Iya. Tahu kan film Tarzan Ya, itu tahu. jadi ya dia anak yang terpencil, tapi ketika dia berkumpul dengan manusia dia bisa memperoleh bahasa manusia, belajar bahasa manusia kayak gitu, dianalisis seperti itu. Kayak psikologi ya. Ya karena dasarnya itu jadi harus tahu dulu dasarnya. Nah, kekurangan dan kelebihan dari ambil matkul teaching itu apa? Kelebihannya bisa tahu berbagai macam seluk-beluk dari kehidupan anak ya, dari gimana dia pemularan bahasanya, terus gimana cara yang ngajar dia bisa supaya fokus belajar, apa media yang bisa digunakan bisa menarik minatnya mereka. Kemudian kalau kekurangannya ya karena banyak apa ya, praktek. Of course kalau kita nggak telaten orangnya ya pasti bakal keteteran. Apalagi di media juga ada yang memang kita harus membuat media kayak misalnya spin tadi yang ngejelasin itu butuh uang juga of course. Jadi ya itu kekurangannya. Terus benefit dari ambil matkul teaching tuh seperti apa itu? Iya, untuk manfaatnya otomatis kita lebih lebih tahu duluan daripada teman-teman kita yang nggak mengikuti matkul ini. Kita lebih tahu dulu apa sih website yang bisa kita gunakan untuk membuat media, misalnya apa sih media apa aja yang bisa kita gunain ketika kita mengajar anak nih. Kita bisa membuat terobosan apa gitu, diajarin di situ. Kemudian metode untuk ngajar anak itu apa aja, kan gak diajarin. Jadi kita pasti lebih tahu daripada yang nggak ikut di sini. Itu benefitnya. Kan matkul peminatan itu untuk 1 semester aja atau sampai semester 6 atau bahkan semester 7 gitu? Itu ada di 3 semester. Semester 4, 5, 6. Jadi kalau di total ada 10 SKS. 10 SKS. Iya, 2 SKS di semester 4, 1 matkul. 4 SKS di semester 5, 2 matkul. 4 SKS-nya lagi di semester 6, ya 2 matkul. Jadi 10 kalau di total. Kalau semisal semester pertama ambil teaching terus tiba-tiba dia di semester seterusnya mau ambil peminatan yang lain, itu bisa apa enggak? Nggak bisa dong. Kalau sekali di semester 4 ngambil teaching, selanjutnya harus ngambil teaching. Karena pembelajarannya juga kayak nyambung gitu loh. Dari belajar dasarnya dulu, belajar medianya apa, belajar metodenya apa, kemudian belajarnya gimana, membuat lesson plan. Otomatis kan itu sesuatu yang berkesinambungan. Nggak bisa ngambil lainnya. Kalau udah teaching harus teaching. Kalau riset ya research. Gitu. Oh iya Mbak, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa PBI tentang peminatan teaching. Oke. Yang pertama, berapa susah sih tentang teaching English for young learner? Seberapa susah dari 10 gitu ya? 1 sampai 10 mungkin 7. 7. Atau ya 6 sampai 7 lah. Bisa dijelasin spesifik nggak kesusahannya itu gimana?
Iya, susahnya pertama tentang semester ini ya, membuat media seperti itu. Otomatis kita butuh PV yang bagus, paketan yang ada, terus Fasilitas. ya fasilitasnya lah ya harus memadai untuk fasilitas untuk membuat medianya. Kemudian susahnya lagi banyak tugas ya. Dan iya benar, teaching media semester ini banyak tugas. Teaching media sama method itu banyak tugasnya. Jadi waktunya harus benar-benar ada ya untuk mengerjakan itu. Apalagi semesternya memang bisa dikatakan banyak tugasnya dan matkul itu juga banyak banget gitu loh. Jadi Padet banget. Padet, iya. Itu. Dan sebenarnya kalaupun kita kreatif, kita punya waktu yang banyak, memang nggak seberapa susah banget tugasnya itu. Tapi yang membuat susah adalah fasilitasnya dan kendala-kendala teknis itu loh yang membuat Bagi susah. waktu juga. Iya, betul sekali. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Apa saja sih Kak matkul-matkul that want to be learned di peminatan teaching and can be explained? Matkulnya tuh seperti apa? Iya, di semester 4 ada Children Language Acquisition. Itu yang kayak tentang teorinya. Kita belajar teori semua tentang all about children lah pokoknya. Yes, kemudian ada semester 5 ada teaching media sama teaching method. Teaching media seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita belajar membuat media untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak. Kalau untuk method itu kita belajar metode yang bisa kita gunakan untuk mengajar seperti nursery rhyme, mungkin storytelling, seperti itu. Nanti di semester 6 ada teaching for young learner, itu lebih ke prakteknya seperti micro teaching, gimana kita ngajarnya. Selanjutnya ada yang development instructional design semester 6 juga, itu lebih ke lesson plan, gimana kita persiapan dari pre-nya sebelum hari-harinya juga, kemudian ada evaluasinya gimana, lebih ke seperti itu. Oh, berarti di semester 6 itu ada 2. Iya, ada 2. Semester 4 ada 1, semester 5 2, semester 6 2. Wow. Nah, ini ada lagi. Yang dimaksud young learner di sini tuh usianya tuh SD, SMP, SMA atau Iya, yang gimana? learner itu pemula, berarti kayak kita TK, SD atau PAUD gitu, yang mereka masih anak-anak gitu loh intinya. Iya. kalau buat biasanya kan ada kayak apa ya? Volunteer untuk mengajar anak-anak jalanan, kan itu kan ada yang usianya udah di atas kita, itu bisa nggak sih? Lebih ke yang learner sih sebenarnya, soalnya ada media-medianya juga kayak yang harus kreatif, yang unyu-unyu gitu, yang untuk memang benar-benar basically untuk anak-anak gitu. Jadi kalau untuk SMP SMA mereka mungkin malah apa ya, belajarnya nggak jadi menarik, nggak jadi rame, karena memang mereka bakal lebih paham, mereka udah tahu gitu loh, dan nggak tertarik banget Iya, gitu kadang loh. susah diatur. Iya, kalau anak-anak kan mereka punya daya pengen taunya tuh tinggi gitu loh. Jadi ketika kita menyediakan media ataupun metode yang menarik, mereka pasti senang gitu loh belajarnya, dan memang itu tujuannya gitu. Ada lagi nih satu pertanyaan. How to teach a young learner appropriately? Iya, Pak Indonesia aja ya jawabnya Iya. ya. Iya. Inti pertanyaannya gimana caranya mengajar dengan tepat ya? Iya, gitu. Ya sesuaikan materi dengan umurnya. Misalnya umurnya umur 6 sampai 6, 7 ataupun 4, 5, itu kan tidak mungkin kita mengajarkan mereka untuk membuat sentence, kalimat, nggak mungkin kan? Otomatis kita mengajarkan sesuatu yang basic, like vocabulary-nya, how to spell. Contohnya nih, terus kita mengajarnya jangan yang susah-susah. Misalnya kita ngajarin aja tentang vegetable, sayuran, buah, nama-nama hewan. Itu kan otomatis appropriate untuk mereka. Mereka tahu nih kehidupannya, lingkungannya. Mereka tahu buah, oh apple, bahasa Inggrisnya apple, ada gambar apple gitu. How to spell APEL gitu. Itu mereka pasti bisa, mereka paham. Beda lagi kalau untuk membuat kalimat, itu kan lebih ke SMP, SMA gitu kan, itu nggak boleh diajarin gitu loh, karena nggak sesuai dengan kapasitasnya itu. Kemudian gunakan media, apalagi kalau pakai gambar. Anak-anak itu suka sesuatu yang ada gambarnya, sesuatu yang menarik, berwarna, itu pasti mereka mau nih belajar. Tertarik lah. Iya, karena tertarik. Kemudian ya itu metodenya juga, metode harus digunakan. Kayak misalnya kita mau menceritakan kisah nih, otomatis kita harus membuatnya dalam bentuk storytelling. Kita mau ngajar sesuatu yang berfokus pada anak, kita buat game kayak gitu. Dan lagi
kita juga harus persiapan ya, sesuaikan juga, selain disesuaikan dengan kapasitasnya, kita juga sebagai guru harus matang dulu nih sebelum mau ngajar. Kita harus persiapan dulu apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita ajarin, kita mau openingnya gimana, ketika inti materi core materialnya apa, closingnya gimana, itu juga harus terstruktur dari kita. Jangan sampai kelihatan kita bingung ketika ngajar, karena otomatis pengalaman kalau kita bingung, anak-anak itu kelihatan, iya, mereka juga kelihatan bingung. Jadi persiapkan diri sebelum ngajar, itu juga penting. Ya, itu. Terus ini ada penjelasan tentang peminatan teaching, apa saja yang akan dipelajari. Perbedaan matkul peminatan teaching dengan matkul lain itu seperti apa gitu. Oke. Kalau secara umum teaching ini kan fokusnya young learner. Otomatis ya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, kayak teorinya yang learner itu apa, pemerolehan bahasanya kayak gimana, kemudian media, method, lesson plan-nya, dari hal-hal itu. Perbedaannya ya jelas kalau teaching ini untuk mengajar di anak-anak yang masih pemula belajar bahasa Inggris. Dan yang pemetaan kedua lainnya adalah research sama bisnis. Kalau research kan kita lebih ke how to make a proposal or skripsi tesis. Jadi belajar menulis. Kalau di bisnis kayak sesuatu yang pendidikan tapi di komersialkan seperti bimbel kayak gitu. Jadi kita belajar ke situnya. Ya kalau teaching kita belajar teknisnya untuk mengajar itu. Terus ini ada mata kuliahnya apa saja dan tugas-tugasnya itu apa saja. Misalnya tugasnya itu kebanyakan disuruh bikin video pembelajaran, dan kalau merasa tidak cocok dan peminat yang diambil di tengah jalan itu bisa diganti atau tidak gitu. Oke. Kalau untuk mata kuliahnya ya kan pertanyaan tadi mata kuliahnya apa aja gitu. Iya, mata kuliahnya apa saja dan tugasnya tuh kebanyakan seperti apa gitu. Semester 4 ada Children Language Acquisition. Itu presentasi. Terus UTS-nya ada observasi, membuat mini jurnal. Terus UAS-nya itu, tapi ini dengan Miss Ika ya. Kalau dosen lain mungkin di semester depannya mungkin ada dosen lain itu berbeda lagi ya. Tapi ini kalau untuk Miss Ika, UAS-nya itu menganalisis video tadi. Kemudian di semester 5 ada media. Tugasnya sepanjang semester ada tugas membuat membuat media seperti crossword. Itu nanti ada website yang bakal dikasih tahu sama Miss Ika kayak gitu. Kemudian UASnya membuat media yang benar-benar ya fisik media. Contohnya kayak gambar ataupun spin ataupun apa pokoknya vocabulary yang untuk membuat anak lebih interaktif gitu. Terus lagi membuat video itu juga ada di media, pakai apa ya, Powtoon namanya, jadi kayak animasi gitu. Ada website yang untuk membuat animasi. And then membuat komik. Untuk UASnya kita membuat komik. Itu juga ada websitenya dari Miss. Jadi semuanya tuh udah dikasih tahu gitu loh gimana cara membuatnya, dan jangan mikir bakal susah. Pasti dikasih tahu kok step-stepnya kayak gitu gimana, itu bakal dikasih tahu. Iya, tetap susah. Ya itu pokoknya kita butuh telaten ya, memang butuh telaten. Saatnya ada method, itu presentasi juga sebelum UAS, sebelum UTS. Sebelum UTS itu presentasi tentang teori-teori method udah dibagi sama Miss Ika. Selanjutnya UASnya observasi di YouTube, kayak mencari video pembelajaran dua method terus dibandingkan mana yang lebih efektif. And then setelah UTS ada simulasi kayak micro teaching di dalam kelas. Jadi setiap pertemuan nanti satu kelompok akan presentasi, ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa sesuai dengan metodenya. Misalnya ketika kelompokku dikasih tugas game based learning, otomatis kan game ya, jadi aku harus membawa media nih, media gamenya apa, terus nanti dimulai dari openingnya, dijelasin openingnya, ada urutannya juga, ada core intinya, ada closing, pokoknya kayak benar-benar ngajar gitu loh, tapi muridnya adalah teman sendiri gitu. Setelah selesai semua kelompok, nanti ada UAS. Nah, UASnya baru terjun ke lapangan, kita diminta untuk mencari siswa, entah itu dari TPA ataupun mungkin PAUD, terserah, yang penting kita membuat video pembelajaran yang itu menggunakan tema yang sesuai sama yang kita presentasikan sebelumnya itu. Kemudian di semester depan
itu ada semester 6 ya. Ada yang tadi teaching for young learner, itu ya contohnya kayak gimana kita micro teachingnya, ya belajar beneran gitu, ngajar kayak gitu. Selanjutnya ada yang development instructional design, itu kayak membuat lesson plan yang pre ngajarnya, kemudian pada hari hanya kayak gimana. Terus nanti di akhir katanya ada kayak kita terjun ke sekolah-sekolah observasi bagaimana mereka menyiapkan lesson plan. Itu sebenarnya aku juga belum ngalamin ya, tapi mengulik-ulik sedikit dari cutting gitu ya, katanya kayak gitu sebagai bahan. Iya, sebagai bahan juga. Terus tadi pertanyaannya gimana kalau misalnya sampai tengah jalan ternyata ini nggak sesuai dengan dirinya gitu. Ya ibaratnya kalau kamu sudah ke dalam kolam ya wis berenang aja, kalau cuma diem nanti tenggelam gitu. Karena ini juga masuk di nilaimu di apa ya, KRS-mu itu juga nilainya sangat mempengaruhi. Ya sangat mempengaruhi dari KHS-nya. Jadi ya juga harus beneran gitu loh, harus benar-benar dijalanin di peminatannya. Kan juga mempengaruhi nilai. Tuh, IPK-nya juga terpengaruh. Berarti dari awal sudah harus Ya, dipikir matang-matang. harus dipikir matang-matang. Kalau salah jalan ya harus dijalani. Iya. Betul sekali. Oke. Ya mungkin itu aja pertanyaan dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi pada basicnya matkul teaching itu kayak pengajaran lah ya. Betul. Dan buat bahasa Saskia sendiri so far di matkul teaching enjoy atau tertekan atau gimana? Enjoy dong. Kalau emang sudah sesuai dengan keinginannya, ini aku pengen ambilnya ini ya, otomatis enjoy, harus enjoy. Dan ya kita belajar banyak sih di sini, dari teorinya, medianya apa, metodenya apa, kemudian gimana cara buat lesson plan. Itu so far karena aku pengen ngambilnya ya teaching, ini sangat membantu untuk aku. Terlebih lagi aku juga untuk mereka yang di luar sana mungkin yang ngajar ya, di luar kuliah kan ada juga yang kerja kayak ngajar gitu. Nah dengan kita itu teaching ini juga membantu di prakteknya gitu. Dan buat pesan-pesan nih yang mau memilih, masih bingung milih peminatan apa gitu. Iya. Iya, sesuaikan dengan kata hati, sesuaikan dengan passion aja. Kalau pengennya kuliah di pendidikan bahasa Inggris adalah ngajar, iya dengan ikut teaching ini kalian bakal tahu basic-basic tentang pengajaran bahasa Inggris gitu. Sebenarnya ada di mata kuliah itu, tapi lebih ke yang learnernya. Gimana kita menghadapi anak-anak, apa yang bisa kita gunakan untuk mengajar mereka, dan ini otomatis sangat membantu gitu. Dan kalau masih bingung, ya kembalikan ke kata hati gitu. Ya mungkin udah gak kerasa ya kita ngobrol di sini. Iya. Udah lama. Bisa ditutup? Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf ya Mbak. Iya, sama-sama.